Sangat mirip dengan video game. Ya, seperti game roleplay lah kira-kira. Kamu cuma perlu menambahkan ikon yang tepat ke layarmu, seperti health bar dan energy bar. Jangan lupa inventorinya ya. Di dalamnya berisi ponsel, dompet, dan kunci. Pastinya, setiap orang punya skill bar. Oke, ayo kita mulai dari awal. Saat kamu masih bayi pun, game ini sudah diset pada level yang sulit. Skillmu masih berada di level 0 dan health barmu belum kentara. Karena itulah, sebagian besar waktumu habis hanya untuk tidur atau makan, agar health barmu terus bertambah. Saat naik ke level 1, kamu mulai bisa berjalan, tapi peta duniamu masih minim dan sempit karena ada banyak bahaya yang belum siap kamu hadapi. Ternyata, game ini punya mode demo super panjang bernama masa kecil. Sebagian besar fiturnya masih terkunci. Kebanyakan tindakanmu diatur oleh orang tuamu. Sebagai pemberi misi, mereka membantumu mendapatkan pengalaman yang kamu perlukan agar terus maju. Kalau kamu mengabaikan perintah mereka, levelmu akan sulit naik. Tapi kalau kamu sopan dan patuh, mereka akan menghadiahkanmu koin emas pertama. Selama masih kecil, levelmu akan terus naik, tapi waktunya tentu sangat lama. Health dan skill barmu meningkat pesat saat kamu sudah sekolah. Memang bukan sekolah sihir yang seru sih, tapi para siswanya tetap menjalankan misi dan belajar kemampuan baru. Selamat, kamu sudah sampai di level 18. Saat inilah permainan roleplaymu benar-benar dimulai. Dalam pilihan video game klasik, kamu harus memilih kelas karaktermu dan skill path yang kamu minati agar kamu bisa menaklukkan dunia. Meski kelas karakter pada game seringnya beragam, kebanyakan dari kita akan memilih kelas yang sama di kehidupan nyata, yaitu si penjelajah dunia yang bisa menjalankan berbagai tugas demi mendapatkan koin emas dan pengalaman. Kamu masih punya banyak misi yang harus dijalankan. Oh ya, di level ini, kamu juga perlu meninggalkan peta yang telah menjadi tempatmu dibesarkan. Dunia baru ini mirip dengan hutan gelap yang penuh dengan musuh. Belum lagi, para penjahat di luar sana terkadang sulit dikalahkan. Para monster ini bernama tanggung jawab, pekerjaan, dan uang. Mereka terus saja kembali, walau kamu yakin dirimu sudah tahu cara menghadapinya. Tapi kalau kamu rajin saat umurmu remaja, suatu hari kamu akan mengalahkan semua monster ini. Bayangkan, kamu sedang ada di restoran. Teman kencanmu bertanya, "Kamu suka binatang nggak?" Tanpa ragu, kamu menjawab, "Aku suka kucing." Lalu dia menghela nafas dan berkata, "Aku lebih suka anjing." Cepat, buka pilihan menunya, muat ulang checkpointmu, dan ubah jawabanmu. Tapi tidak bisa begitu. Perlu diingat, video game ini termasuk sulit, dan kamu masih dalam mode sulit. Artinya, nyawamu cuma satu. Kamu tidak bisa menyimpan kemajuannya, lalu kembali kalau terjadi kesalahan. Setiap keputusan dan tindakan yang kamu ambil berimbas pada dirimu dan pemain lain di sekitarmu. Tapi semua ini membuat hidup jadi lebih berwarna. Di game ini, kamu perlu berinteraksi dengan pemain lain. Tapi berhati-hatilah, adminnya jauh lebih disiplin dibanding admin game lain. Kamu bisa diseret ke mode permainan yang jauh lebih sulit kalau kamu melanggar aturan dan mengecewakan orang lain. Kalau sudah begini, kamu cuma bisa melihat 4 dinding dan jeruji besi. Tapi untungnya, karakter dalam game ini bisa disesuaikan. Misalnya dengan mengubah gaya dan warna rambut, membuat tato dan tindik. Pokoknya sesukamu. Dan bajunya bisa kamu buat sesuai selera dan imajinasimu. Tiap kali mencapai level baru, kamu punya kemampuan dan misi baru. Tantanganmu akan lebih berat, tapi hadiah yang kamu dapat juga lebih baik, seperti emas melimpah atau rumah besar. Tapi ada satu jalur misi yang sangat unik loh. Saat pengalamanmu sudah cukup, kamu bisa berkeluarga dan bahkan membuat karakter baru. Kemudian, kamu mengajari mereka keterampilanmu. Kamu juga mendampingi mereka di game ini sampai bekalnya cukup, sehingga bisa pergi ke hutan gelap untuk mengalahkan para monster. Namun, kamu tidak akan selalu bisa mengontrol mereka. Di game ini, plotnya tidak melulu berpusat di kamu, karena AI melakukan hal-hal yang diinginkannya. Ada banyak aspek lain yang juga sangat unik. Coba lihat grafiknya deh. Luar biasa kan? Seperti Ultra HD dan resolusinya mantap jiwa. Tapi gameplaynya lumayan lebih rumit. Jangan lupa selalu cek health bar, jalin hubungan dengan karakter lain, dapatkan emas, dan istirahat tepat waktu.
Yang paling menarik justru ceritanya. Kamu yang memegang kendali penuhnya. Memang membosankan sih kalau kamu cuma rebahan dan jadi penonton hore-hore saat orang lain sukses besar di game ini. Tapi dengan usaha keras, karaktermu bisa punya peran penting di game ini. Jadi, kamu perlu mencurahkan seluruh usahamu untuk membuat game ini menjadi pengalaman yang menarik. Game ini dilengkapi dengan banyak fitur keren kok. Misalnya, fast travel. Beginilah jadinya kalau kamu punya pilihan ini. Bangun dengan badan pegal-pegal, tapi tetap harus bekerja. Masuk ke portal saja, lalu pilih lokasi yang kamu tuju. Boom! Sampai juga. Sudah waktunya untuk menemukan fitur ini. Kita juga bisa loh menggunakan beberapa kode cheat. Memang tak akan ada yang menyukai cheater di server sih, tapi pasti keren. Uangmu kurang, masukkan kode cheatnya. Tabunganmu pun akan meroket. Merasa kurang sehat? Jangan buang-buang health portionmu. Masukkan saja kode cheatnya. Health barmu akan penuh lagi. Tapi jujur saja, bermain dalam hidup yang penuh kode cheat akan cepat membosankan. Dengan membayangkan hidup seperti dalam video game, kita bisa lebih memahaminya. Kita sering berkutat untuk menetapkan tugas-tugas kecil dan mencari solusinya. Dengan hadiah dan pengalaman yang didapat, kamu beralih ke misi yang lebih menantang. Keterampilan, emas, dan health barmu tidak akan punya batasan. Maka, kamu perlu mengelola sumber dayamu dengan hati-hati untuk mencapai level berikutnya. Sebagian orang beranggapan game komputer punya efek berbahaya. Menurut mereka, para gamer banyak membuang-buang waktu di dunia virtual dan mengabaikan dunia nyata. Tapi sebenarnya, sering bermain game punya banyak manfaat loh. Desain game juga banyak terinspirasi dari kehidupan nyata. Tersedia juga banyak fitur bermanfaat yang bisa kita pelajari. Game selalu memberikan penghargaan atas kerja keras kita. Dengan menamatkan game sambil merasakan kemajuannya di sepanjang permainan, kamu akan paham bahwa untuk mencapai keinginanmu, kamu perlu mencurahkan waktu dan energi. Kerja keras selalu membuahkan hasil. Game juga menyediakan aspek bermanfaat ini, komunikasi. Saat ratusan juta orang memainkan game online yang sama, mereka disatukan dalam kelompok dan tim. Mereka perlu menjalin hubungan yang erat dan memaksimalkan kerjasama tim yang baik untuk menghabisi monster di hutan atau memenangkan pertarungan. Game kompetitif bisa membantu kita belajar berkomunikasi dan berkompromi. Meski cuma untuk bersenang-senang, kita perlu belajar dari game supaya tetap bisa menjalankan kehidupan nyata. Hanya saja, tantangan kita bukanlah hutan yang dihuni monster seram, tapi tetap bertahan di kantor untuk menghadapi bos yang sedang marah. Dan satu hal lagi, cara berpikir strategis dan pengambilan keputusan seseorang terbukti meningkat kalau dia pernah bermain video game. Dalam suatu penelitian, sebanyak 50 pemuda dewasa yang belum pernah bermain game diminta memainkan game aksi selama 50 jam. Sedangkan kelompok lain memainkan permainan strategi lambat. Dan hasilnya menunjukkan, permainan aksi membantu meningkatkan persepsi terhadap informasi visual. Kemampuan mereka dalam mengambil keputusan juga meningkat karena aspek kecepatan pada game aksi. Di game ini, serangkaian peristiwa terjadi secara berurutan atau bahkan bersamaan, sehingga si pemain harus segera bertindak dan membuat keputusan. Ini memberinya manfaat positif di kehidupan nyata.